Bukan hal yang asing jika Rinjani dianggap serpihan surga yang ada di bumi. Tapi siapa sangka jika sebuah letusan super kolosal yang meluluhlantakkan peradaban pernah terjadi di kawasan Geopark Rinjani Lombok. Gunung Samalas atau juga yang dikenal sebagai Rinjani Tua meletus dahsyat sekitar tahun 1257. Jejak letusan Samalas bahkan ditemukan sampai di Kutub Utara. Hal ini memicu terjadi zaman es kecil pada beberapa periode setelahnya. Kisah letusan tersebut tercatat dalam naskah Babat Lombok. Kini, Geopark Rinjani Lombok menjelma laksana rumah dari beragam kehidupan yang dinamis. Celepuk Rinjani, Presean, hingga rumah adat Belek adalah bukti bahwa denyut Rinjani akan terus bergulir selamanya. Teaser yang sudah kalian baca di episode terakhir kita di Maros Pangkep. Hari ini gue udah sampai di Geopark Rinjani Lombok. Spesial hari ini cuacanya cerah banget. Kita disambut dengan teman-teman yang juga ramah dan baik-baik dari Geopark Rinjani Lombok. Dan yang spesial juga hari ini gue ditemenin sama Kak Wendy Walters. Keren banget. Terima kasih udah mau join di Indonesia Kini, Kak Wendy. Hari ini kita mau explore dulu. Di hari pertama ini kita mau ke museum Nusa Tenggara Barat. Yes. Jadi kita mau kenalan, kita mau lihat ke dalam, kita explore. Yuk. Sang Yang Suksema Morkehe. Oh, jadi ini Wendy suara yang dulu kita dengar tadi. Halo Bapak, apa kabar? Saya Ilham Syode dari Indonesia. Saya Syafrin. Saya Pak Sadin. Halo Pak. Jadi apa ini Pak? Dari tadi Bapak tuh ngapain ya? Kita dengar suaranya tuh enak banget. Gitu. Kayak merdu banget sih suaranya. Walaupun nggak paham ya artinya awalnya. Cuman kayak pas udah dengar terus kayak nggak tahu sih, agak bingung sih, tenang aja dengernya. Kalau sistem orang Lombok itu nembang. Gitu kan. Nembang. Oke, nembang. Apa yang Bapak bacakan tadi Pak? Kebetulan ini kan ada Babat Lombok. Babat Lombok. Sejarah orang Lombok. Ya. Lombok, khusus Lombok gitu ya, bukan Nusa Tenggara Barat. Gitu. Ya. Itu bahasa apa ya Pak kalau tahu? Ya. Bahasa apa ya? Bahasa Jawa kuno ini. Oh, itu bahasa Jawa kuno. Iya. Ada sistem bahasa Sanskerta, kan bahasa Kawi gitu kan. Tapi yang aslinya di sini kan, tapi berhubung lontarnya sudah ketuaan, tidak bisa baca banyak ceritanya yang terlontar dengan kita di sini kan. Jadi sebentar Pak, ini adalah daun lontar yang dituliskan apa namanya Bapak yang tadi nyanyikan itu, yang Bapak senandungkan itu pakai adalah pakai tembang. Iya, tembang tadi adalah kata-katanya semuanya di daun lontar ini. Iya. Oh gitu. Jadi Wen, kita sebelumnya di Maros Pangkep itu kita datang ke satu kebudayaan di Pangkep namanya Bisu. Nah Bisu itu juga mereka menuliskan kehidupan mereka tuh dalam sebuah daun lontar. Tapi sayangnya waktu kita di Pangkep kemarin tuh kita nggak lihat bentuk fisik aslinya Pak, daun lontarnya. Gitu. Karena ada di Leiden. Sementara ini asli Pak ya, kalau di Lombok. Ini asli ya. Dan Bapak tadi menyenandungkan ini ya. Tulisannya artinya apa Pak? Ya, artinya kan ada di sini kan. Terus coba dibacakan. Nalika heng masa ika kan. Ya. Tapi diceritakan pada saat itu. Sang Hyang Suksema merkeheng makhluk bahwa Yang Maha Kuasa sedang murka kepada semua makhluk. Ada sebuah karya sastra kuno yang menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lampau, khususnya bencana-bencana yang ada di Lombok. Bapak ini menceritakan tentang bagaimana Samalas meletus dari gunung yang tadinya tingginya kurang lebih 4.200, akhirnya membuka sebuah kaldera besar yang sangat indah bernama Sagara Anak. Tengah dalu wayahipun, tengah dalu itu kan malam hari. Malam hari, ya. Tengah malam. Pada waktu tengah hari, udan angin ribut, tiba-tiba datang udan angin berduir.
akueh kayu batu gunung pada rubuh. Jadi seluruh pohon kayu, bebatuan, pegunungan tumbang pada saat itu. Dar saking luhur pertiwi. Nah itu bukan dari daratan saja, dari atas, bersumber dari atas. Itu kejadian itu. Gunung Rinjani Kularat. Nah kan kenal Gunung Rinjani kan? Iya, iya. Nah, ini pusat anunya ini kejadiannya. Pusat kejadiannya. Miwah Gunung Samalas. Ada yang namanya Gunung Samalas gimana itu? Satu tempat. Iya, satu tempat sama Gunung Rinjani. Berarti Pak, kalau bisa disimpulkan, berarti tulisan yang ada di daun lontar ini menceritakan tentang kejadian alam yang dimana mungkin bisa disimpulkan bahwa itu kejadian yang terjadi di Gunung Rinjani atau Gunung Samalas itu. Khususnya di Lombok sudah. Khususnya di Lombok ya. Oh menarik. Kebetulan kami juga kan akan mendatangi Gunung Rinjani ya Pak. Mungkin nanti dari Babat Lombok ini kita bisa melihat langsung fenomenanya seperti apa ketika itu terjadi gitu Pak. Apa dampaknya sekarang, kondisinya seperti apa gitu secara aktual gitu Pak. Kita ketahui bahwa cerita-cerita masa lampau itu tersimpan dengan rapih di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Lalu dari sana gue juga melihat banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang menurut gue ini luar biasa banget, bernilai tinggi karena lengkap banget ya. Dan gue cukup terkesan sih sama semua yang tersimpan rapih di museum ini gitu. Jadi kita sebagai orang yang akhirnya hidup di zaman-zaman berikutnya bisa tahu bahwa kekayaan Pulau Lombok tuh sebegitu besarnya. Otus jolanodea adalah sejenis burung hantu celepuk yang hanya terdapat di Pulau Lombok. Sejak tahun 2016, Uni International Conservation of the Nature menetapkan celepuk Rinjani sebagai fauna yang hampir punah. Sekarang jam 18.40 waktu Indonesia Tengah. Kita lagi sama Bang Mirza. Sekarang kita lagi ada di mana nih Bang? Sekarang kita di Resort Jembanuh, Desa Jeruk Manis, Taman Nasional. Ini masuk Taman Nasional Rinjani. Gunung Rinjani. Ya. Dan kita sekarang mau melihat biodiversity yang ada di Taman Nasional. Khususnya di UNESCO Global Geopark Rinjani Lombok. Ada apa di sini Bang? Nah di sini itu menariknya itu ada burung celepuk Rinjani. Celepuk Rinjani itu endemik ya? Endemik Pulau Lombok, nggak ada kita temukan di belahan dunia lain. Apa yang membedakan Bang? Ini karena burung hantu, itu sebelumnya itu tahun 2003 sampai tahun 2013 itu tahap penelitian. Artinya pada tahun itu masih dinamakan spesies celepuk Maluku dulu. Oh iya. Ya, Otus magicus. Tapi ketika 2013 itu dinyatakan sebagai spesies baru oleh Jock Sandster namanya. Oke. Ya, itu peneliti dari Swedia ya. Itulah yang menjadikan spesies baru. Ya. Namanya celepuk Rinjani. Oke, sip, saya udah penasaran nih Mas. Kira-kira kita bisa ketemu nggak ya? Oke, kita cari aja lah. Cari sekarang lagi. Tapi untuk mencarinya kita panggil dia dulu. Harus dipanggil ya? Ya, kita panggil. Gitu. Soalnya bisa kita cari agak sulit. Kita panggil dengan suaranya, nanti dia akan kejar suaranya. Oke, ini suara pengalaman ya. Boleh, boleh Mas. Saya harus ketemu nih sama dia. Cari ke depan. Oke, sip ya. Oke, mari. Ini kita lagi coba untuk pancing celepuknya lewat suara dari audio speaker. Katanya kalau pakai audio speaker ini nanti dia bisa nyamperin gitu. Jadi kita tungguin aja siapa tahu dia yang datang. Ini dia nih. Kita udah dapet satu. Ternyata memang sulit sekali karena dia kecil banget ya, cuma 10 cm. Dan warnanya itu nyaru sama daun atau batang ini ya, batang pohonnya. Jadi seperti yang selalu gue lakukan dalam ekspedisi ini, ketika gue harus mencari sesuatu yang sepertinya sangat sulit, tapi akhirnya kita temukan juga gitu. Pas banget cara kita ngeliatin. Iya ngeliat tuh. Cuk. Nah ada yang ngeliatin gue tuh. Wih datang lagi satu. Waduh lewat sih. Gila banget sih nyarinya.
kita setengah mati, leher sampai sakit karena terus ngeliat ke atas kan. Dan akhirnya pas ngelihat itu, wah keren banget sih. Ada sebuah makhluk yang kecil tapi bentuknya sempurna gitu ya. Dan ini menjadi salah satu kekayaan yang akhirnya balik lagi bikin gue takjub sih. Pada abad ke-13, Gunung Samalas yang lebih tinggi dari Rinjani meletus dengan hebat. Saat ini Gunung Rinjani menjadi gerbang untuk menyaksikan sisa letusan Samalas yang dampaknya dirasakan penduduk dari beragam belahan dunia. Berangkat kita di siang nih, di jam setengah 10, agak telat setengah jam. Sekarang kita udah ada di kandang sapi, jadi kalau mendaki Rinjani, sekarang kita bisa pakai mobil bak, call bak, atau pakai mobil double cabin kayak gini. Terus kita bisa sampai di kandang sapi, terus naik ojek deh kalau kalian punya budget lebih. Rinjaninya cerah banget di belakang sana. Oke. Ayo foto aja. Foto. Ayo foto. Mana? Kak Wendy. Sama siapa saja, Kak? Ini sama tim Indonesia di ini. Cuman bawa tas elektronik. Jadi di pos 2 nih karena udah kesiangan, kita makan siangnya di sini. Harusnya di pos 3. Apa nih bang? Sate apa ini? Sate ayam. Wih terbaik. Berarti enjoy the view. Oke, akhirnya kita sekarang tiba-tiba udah di pos 2. Gimana ceritanya Wendy tiba-tiba kita di pos 2 ini? Panjang sekali ceritanya, intinya capek banget sih tadi kita naik ojek sampai sini. Capek banget naik ojek. Oke, kita naik ojek. Ya tadi kita dari mana deh? Kandang sapi. Ya dari kandang sapi kita naik pick up dulu, habis itu dari situ kita lanjut naik ojek sampai ke pos 2. Sampai pos 2. Terus kita baru makan siang dan sekarang mau lanjut perjalanan. Kita mau lanjut perjalanan karena kemarin kan kita sudah dengerin Babat Lombok ya. Yes. Yang disyairkan dengan sangat merdu oleh 3 bapak kemarin yang menceritakan tentang Samalas dan Rinjani khususnya. Jadi gue sama Wendy mau membuktikan nih, apa benar Samalas itu dulu letusannya itu mengakibatkan pembentukan Danau Sagara Anak di Rinjani yang sekarang. Jadi kita mau langsung lihat. Yuk. Dan bawa kalian untuk lihat. Oke. Let's go. Wih, terawan. Yay! Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Kita berkesempatan lagi untuk mendaki Gunung Rinjani. Dan apalagi hari ini gue punya misi khusus yang biasanya gue cuma pengen mendaki gunung aja. Kali ini gue pengen melihat bukti atau fakta bahwa letusan Samalas itu sebenarnya memang ada di Gunung Rinjani gitu ya. Dari kita mulai melintas di jalur Sembalun, kita melintasi berbagai, gue rasa itu ada 3 atau 4 kali kita melintasi sungai yang isinya adalah batu-batuan, mungkin adalah apa namanya bekas letusan vulkanik pada zaman dahulu gitu ya. Buat jam 3:30.
Kita udah di ketinggian berapa nih? (1955) dari 3.700, masih jauhan. Ya. Mulai berkabut. Oke, ini udah 3 jam setelah kita mendaki dari pos berapa tadi kita? Pos 2 ya? 2, ya. Pos 2 3 jam, kita udah sampai di pos 4. Jadi sepanjang perjalanan lumayan ya Wen, kita ditutupin sama awan dan kabut, jadi nggak terlalu panas. Benar. Dan aku suka sih cuaca begini sejujurnya. Karena jadinya nggak terlalu kena terik matahari. Ya betul. Ya, jadinya lebih enak. Nggak Dan gampang capek. dan anginnya juga enak banget, sepoi-sepoi, nggak yang Betul. angin kenceng gitu. Jadinya debunya nggak terlalu mengganggu. Ya, konon kita 2 jam lagi akan sampai di Pelawangan. Ya. Semoga beneran aktual 2 jam. Jadi yang seru adalah tadi sepanjang perjalanan juga kita ngelewatin sungai-sungai yang mungkin dulunya adalah jalur lahar dingin mungkin ya. Mungkin. Nanti kita cari tahu lewat ahlinya. Ya. Sekarang kita mau lanjut karena masih 2 jam lagi, kemungkinan kita sampai jam 5 atau jam 6. Semoga bisa kekejar sunset. Gimana Glan? Ampun Len. Kau Sawang. Dikit lagi nggak? Dikit lagi. Kata-kata hari ini dulu coba. Kata-kata. Gak ada kata-kata. Ayo turun. Keren. Naik semut, itu gua Diurusin dulu. kenceng banget kan? Sendol ya, kayak gundu. Iya. Sakit banget kan? Indonesia kini. Wah, panas banget coy. Gimana Mas setelah comeback? Nah Bu. Hai, akhirnya kita sampai juga di Pelawangan dan kita nge-camp di sini. Nih camp kita semua nih. Terus aku tadi pas nyampe udah langsung ganti baju dan lain-lain karena kan keringatan ya, jadinya harus ganti baju yang kering gitu supaya nggak masuk angin ya. Terus kalian bisa lihat nih pemandangannya. Tadi kita sampai sini tuh jam 5.25, jadi masih bisa nikmatin sunsetnya yang bagus banget.